Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Sigit Pramono, Duta Sosial Media Indosat, akan menjelaskan sejarah Indosat. Oke, yang pertama, PT Indosat Tbk sebelumnya bernama PT Indonesian Satellite Corporation Tbk Persero. Adalah sebuah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang lengkap dan terbesar kedua di Indonesia untuk jasa seluler seperti Matrix, Mentari, dan M3. Periode Juni 2011. Komposisi kepemilikan saham Indosat adalah Kitel Asia 65%, Pemerintah Republik Indonesia 14,29%, Skagen AS 5,57%, dan Publik 15,14%. Indosat juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Saham New York. Berikutnya itu sejarah Indosat. Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan modal asing dan memulai operasinya pada tahun 1969. Pada tahun 1980, Indosat menjadi badan usaha milik negara atau BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hingga sekarang, Indosat menyediakan layanan seluler telekomunikasi internasional dan layanan satelit bagi penyelenggara layanan broadcasting. PT Satelit Palapa Indonesia atau Satelindo didirikan pada tahun 1993 di bawah pengawasan PT Indosat Satelindo. PT Indosat Satelindo beroperasi pada tahun 1994 sebagai operator GSM. Pendirian Satelindo sebagai anak perusahaan Indosat menjadikannya sebagai operator GSM pertama di Indonesia yang mengeluarkan kartu prabayar Mentari dan pasca bayar yaitu Matrix. Pada tanggal 19 Oktober 1994, Indosat mulai memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek di Indonesia dan Amerika Serikat New York Stock Exchange. Indosat juga merupakan perusahaan pertama yang menerapkan obligasi dengan konsep syariah pada tahun 2002. Setelah itu, pengimplementasian obligasi syariah Indosat mendapatkan peringkat AA+. Nilai emisi pada tahun 2002 sebesar 175 miliar rupiah dalam tenor 5 tahun. Pada tahun 2005, nilai emisi obligasi syariah Indosat sebesar 285 miliar. Setelah tahun 2002, penerapan obligasi syariah tersebut diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Memasuki abad ke-21, pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 2001, Indosat mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile atau AM3 dan menjadi pelopor GPRS dan multimedia di Indonesia. Dan pada tahun yang sama, Indosat memegang kendali penuh PT Satelit Palapa Indonesia atau Satelindo. Pada akhir tahun 2002, pemerintah Indonesia menjual pada akhir tahun 2002, pemerintah Indonesia menjual 41,94% saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia. Dengan demikian, Indosat kembali menjadi PMA. Pada bulan November 2003, Indosat melakukan penggabungan usaha 3 anak perusahaannya atau akuisisi, yaitu menggabungkan antara PT Satelindo, PT AM3, dan Bima Graha, sehingga menjadi salah satu operator seluler utama di Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 2007, STT menjual kepemilikan saham Indosat sebesar 25% di Asia Holdings PT Ltd ke Qatar Telecom. Pada 31 Desember 2008, saham Indosat dimiliki oleh Qatar Telecom atau Kitel. Kitel
secara tidak langsung melalui melalui Indonesia Communication Limited atau ICLM dan Indonesia Communication PT Ltd sebesar 40,81%, sementara pemerintah Republik Indonesia dan publik memiliki masing-masing 14,29% dan 44,90%. Pada tahun 2009, kita memiliki 65% saham Indosat melalui tender offer atau memiliki tambahan sebesar 24,19% saham seri B dari publik. Pada tanggal 25 Mei 2011 di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, launching Indosat Mobile. Layanan berdasarkan data tahun 2009, Indosat menguasai 22,7% pasar operator telepon seluler GSM, yakni melalui Matrix, Mentari, dan AM3. Indosat juga memberikan layanan BlackBerry, pasca bayar maupun prabayar, serta layanan broadband 3,5G untuk akses internet mobile berkecepatan tinggi. Indosat yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan informasi di Indonesia memberikan kemudahan bagi para pelanggannya untuk pertanyaan seputar telekomunikasi atau seluler, SLI, dan lain-lain, pengaduan, panduan berlangganan, pembelian kartu perdana prabayar GSM ataupun CDMA atau kartu prabayar internet atau voucher isi ulang, dan pembayaran tagihan dan lain-lain langsung di tempat. Indosat juga menyediakan kantor pelayanan Indosat, yaitu Galeri Indosat, yang sudah banyak tersedia hampir di seluruh wilayah Indosat. Galeri Indosat tersebar di berbagai Galeri Indosat tersebar di berbagai regional di seluruh Indonesia, seperti regional Jabodetabek dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Selam Papua. Terima kasih. Ini sedikit ulasan tentang sejarah Indosat. Semoga berguna, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.